Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita seorang pria yang sangat terpelajar pernah berkata kepada seorang gadis kecil yang percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan, gadis kecilku yang malang, kamu tahu pada siapa kamu percaya? Ada banyak Kristus. Kristus yang mana kau percaya? Aku tahu Kristus mana yang aku percaya, jawab si anak kecil itu. Aku percaya pada Kristus yang bangkit dari antara kematian. Jawaban anak kecil itu kepada pria yang sangat terpelajar itu adalah benar, seperti yang dikatakan oleh penulis Injil 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi, apa yang harus kita tahu tentang Yesus Kristus? Ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa hidup adalah dari Allah. Hidup atau kehidupan adalah sangat berharga atau sangat mahal. Tuhan Yesus pernah berkata kepada iblis, dikatakan, manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Dia firman, dia kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menyantap firman Tuhan setiap saat, karena di dalam firman Tuhan tersebut kita mendapat kehidupan. Yang kedua yang harus kita tahu, yaitu apa agama Kristen itu. Menurut Paulus dalam surat kirimannya kepada jemaat Korintus, dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Sama seperti kesaksian anak kecil tadi, kita harus mengetahui Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga harus kita ketahui bahwa Allah itu adalah kasih. Penulis buku kitab Yohanes dalam pasal 3 ayat 16 dikatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui karunia Kristus yang tak terbatas itulah datang kepadanya. Dari situlah datang berkat-berkat kita, kehidupan kita, kesehatan kita yang tidak terbatas itu. Hanya dari Allah sajalah datang semua berkat. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes tadi, bahwa kebahagiaan dan kehidupan hanya melalui kedatangan Yesus Kristus kita dapat mensyukuri, kita mengenal betapa besar kasih setianya. Agar kita semua, orang muda, orang tua atau anak-anak, kita diundang datang kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Maha baik. Dia memberikan kehidupan melalui kematian Kristus dan mengakui sebagai miliknya. Kita adalah milik Allah. Bahkan bila mana kita berada di bawah pengendalian kejahatan sekalipun, bahkan raja kegelapan memerintah roh kita, Tuhan Yesus Kristus telah membayar tebusan dengan darahnya yang mahal bagi kita. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, bahkan dengan darah Kristus. Kita adalah miliknya. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dalam tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Allah. Kalau bukan karena dalam keputusasaan yang tanpa harapan oleh kegelapan dan kerohanian kita, ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah setiap hari, sebab Ia memberikan Yesus Kristus bagi kita. Akankah Anda meminta karunia-Nya? Itu menjadi pertanyaan. Akankah kita mau menjadi saksi-saksinya? Itu menjadi pertanyaan. Waktu sudah singkat. Anda harus bekerja sementara hari hampir berakhir. Menghidupkan sesuatu di dalam diri kita, yaitu mempercayai Kristus adalah Allah. Kristus kita permuliakan. Itulah yang diajak oleh penulis Injil atau Paulus menulis kepada jemaat Kolose dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup dengan Dia dalam kemuliaannya. Kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itulah pengetahuan bagi kita yang harus ketahui, yaitu Allah itu atau Yesus Kristus itu adalah kehidupan. Yang kedua, kita harus tahu apa agama Kristen itu. Kita harus tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah tebusan bagi dosa kita. Kita harus tahu bahwa Allah itu adalah Maha Kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu, Allah memberikan anak-Mu yang tunggal ke dunia ini. Sebagai yang harus kami ketahui, Tuhanlah yang kami sembah, karena Engkaulah menebus kami.
Engkaulah Maha Kasih, Engkaulah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, dalam seharian ini, perjalanan kehidupan kami dan pekerjaan kami serahkan ke tangan-Mu, supaya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati segala pekerjaan kami. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.